الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Para santri putra putri yang Abah banggakan dan para asatidzah asatidzah wabil khusus akhina Habib Hamdi As-Segaf mata'ahullahu bitul hayati, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan sehatul afiat. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita semua diberikan nikmat sehat wal afiyah, diberikan nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki, bisa berkumpul di majlis Darul Mustafa, Pondok Pesantren Darul Mustafa, yang mana kita setiap malam Jumat berkumpul untuk baca maulid, baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan baca maulid dan baca sholawat kepada baginda kita Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin semuanya, kita beruntung bisa berkumpul di malam yang berkah, malam Jumat, baca sholawat, baca maulid dia ulame, mengamalkan amalan guru kita Syekhuna wa Habibuna Habib Umar. Mudah-mudahan dengan karamah beliau Allah Subhanahu wa taala ayu'idu alaina min barakatihi wa sirrihi wa nurihi wa ilmihi. Mudah-mudahan dengan karamahnya beliau, dengan barokahnya beliau, dengan ilmunya beliau, Allah kembalikan kepada kita semua dapat berkahnya, dapat ilmunya, dapat barokahnya daripada beliau. Dan juga dengan membaca maulid dia ulame, kita berharap semoga doa kita semua, hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin semuanya, di zaman seperti sekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali rintangan-rintangan, banyak sekali kesulitan-kesulitan, kesusahan dan juga musibah dan lain sebagainya yang membuat kita kadang-kadang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganggu kehusuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satu kita untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran adalah dengan cara kita baca sholawat, baca maulid, kita menyebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka itu setiap kali kita ketemu dengan malam Jumat, tolong kosongkan waktu, kita khususkan untuk hadir maulid. Ya, hadirilah maulid, karena kita disuruh baca sholawat di malam Jumat. Ya. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasul kita, oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk membaca sholawat pada malam Jumat. Baca sholawat terus sampai kita cinta baginda Nabi Muhammad. Bacalah maulid terus rutin istiqomah sampai kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, sampai kita betul-betul dekat
dengan Nabi Muhammad, sampai kita diaku jadi umatnya Rasulullah, sampai kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW, sampai kita cinta sama sunnah-sunnahnya, sampai kita cinta sama akhlak-akhlaknya. Salah satu untuk membuka hati kita, ya, salah satu untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap agama Islam adalah kita baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar hati kita ini dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari apa? Dari maksiat, dijaga dari kemusyrikan, dijaga dari kekufuran, dijaga dari kezaliman, dijaga dari segala sesuatu hal-hal yang tidak diizinkan, yang tidak kita inginkan. Maka salah satu bentengnya adalah kita baca sholawat terus sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Sebut terus nama Nabi kita agar menjadi tentram, hati menjadi tenang, sampai kita diberikan sehat walafiat, biar hatinya sehat, badannya sehat, pikirannya sehat, semuanya sehat. Baca sholawat, perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW, khususan pada malam Jumat dan hari Jumat. Semua ulama dari zaman dulu, semua para wali dari zaman dulu, ya, ulama-ulama salafus soleh dari zaman dulu semuanya cinta maulid. Enggak kiainya, enggak habaibnya, semuanya cinta baca maulid. Abu ya cinta baca maulid, para kiai-kiai mereka cinta baca maulid. Mereka yang fahamnya Ahlus Sunnah cinta baca maulid. Sementara paham-paham yang lain yang tidak sama dengan kita, mereka walaupun ngomongnya ngomong Nabi, bohong, ya, belum tentu mereka dapat syafaat. Kenapa? Karena mereka di satu sisi, di satu sisi mereka benci sama sholawat, benci sama maulid, benci sama marhaban, benci sama ziarah kubur, benci sama sholawatan. Bagaimana mereka itu mau dapat syafaat? Bagaimana mau diterima ibadahnya? Walaupun mereka ceramah ngomongin Nabi, ngomongnya sunnah, ngomongnya hadis, ngomongnya ibadah, bohong. Maka itu kita selaku umat Nabi, selaku orang yang awam, selaku orang bodoh, kita ngikuti ulama. Kata para kiai, para ulama, para habaib, baca sholawat yang banyak. Kita baca, walaupun kita nggak paham. Baca sholawat, kata baca sholawat itu walaupun nggak paham diterima. Baca sholawat walaupun riak diterima, itu bedanya. Kita baca sholawat walaupun riak diterima, ini bedanya kita baca sholawat dengan yang lainnya. Maka itu baca sholawat yang banyak, biar kita cinta Nabi, biar kita cinta agama Islam, ya, nggak bisa lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Alam ini tercipta karena nur Nabi Muhammad. Yang namanya langit, bumi, surga, neraka, bulan, bintang, laut, bumi, tanah, matahari, hewan, binatang, semua itu dari nurnya Nabi Muhammad. Maka patut Rasulullah itu diangkat, dijadikan sebagai rajanya Nabi dan Rasul. Karena walaupun beliau dilahirkan belakangan, tapi nurnya dicipta terlebih dahulu. Dan dari nur tersebut terciptalah alam semesta ini. Maka itu yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qoblal asya, sebelum alam semesta yang lain, adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita nggak bisa lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Berbicara syariat nggak bisa lepas daripada Nabi Muhammad, karena syariat agama adalah dari Nabi Muhammad. Yang mengajarkan kita syariat Nabi Muhammad, yang mengajarkan Islam Nabi Muhammad, yang mengajarkan syahadat Nabi Muhammad, yang mengajarkan sholat Nabi Muhammad, yang mengajarkan zakat Nabi Muhammad, yang mengajarkan puasa juga Nabi Muhammad, yang mengajarkan haji juga Nabi Muhammad,
Yang mengajarkan muamalah adalah Nabi Muhammad. Yang mengajarkan akhlak Nabi Muhammad. Yang mengajarkan Quran Nabi Muhammad. Kita nggak bisa tahu, nggak bakal tahu, nggak tahu Islam tanpa Nabi Muhammad. Nggak tahu Quran tanpa Nabi Muhammad. Nggak tahu sholat, kita nggak tahu pahala, nggak tahu dosa, nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu baik, nggak tahu buruk, nggak tahu akhlak, nggak tahu adab, nggak tahu apa-apa. Persis kita kayak binatang, tidak ada bedanya. Maka kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad, karena beliau yang berjuang mati-matian buat kita umatnya, yang menyelamatkan kita dari api neraka. Nabi Muhammad SAW. Yang menuntun kita adalah Nabi Muhammad. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Wa kuntum, dan kalian, ala syafa hufrah, sudah dekat di bibir neraka jahanam. Fa'anqadhakum minha. Datang Nabi Muhammad menarik kita, nolongin kita. Sudah pada terjerumus ke dalam bibir neraka jahanam, datang Rasulullah. Maka itu ketika Rasulullah lahir, iblis nangis, karena dengan datangnya Rasul, dengan lahirnya Rasul, orang-orang manusia semuanya selamat berkahnya Rasulullah. Bahkan bukan umatnya Nabi Muhammad saja, seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, semuanya ditolong oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita nggak bisa lepas daripada Nabi Muhammad. Bagaimanapun Rasulullah punya peran terhadap alam semesta, punya peran besar terhadap Islam, punya apa itu, peran besar terhadap dunia ini, punya peran besar terhadap pahala, terhadap syariat agama. Kalau nggak ada Nabi, ya nggak ada Quran, nggak ada hijrah, karena yang hijrah adalah Rasulullah. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Isra, karena yang berangkat Isra Rasulullah. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada disusahkan, tidak ada Rajab, tidak ada Ramadan, karena yang memperjuangkan Ramadan adalah Rasulullah. Tidak ada Idul Fitri, nggak ada Lebaran, nggak ada baju baru, nggak ada kipak, nggak ada gemblong, nggak ada. Karena apa? Karena yang membawa Idul Fitri itu siapa? Rasulullah. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Idul Adha, nggak ada kurban, nggak ada khitan, nggak ada nikah, nggak ada jual beli, nggak ada tuntunan. Kalau Nabi nggak ada jual beli, karena yang mengajarkan jual beli Rasulullah. Yang ada hukum riba, yang kuat yang menang, yang kaya yang menang, siapa cepat siapa dapat. Tapi Islam bukan begitu, ada aturan. Rasulullah yang mengajarkan kita itu. Maka kita tidak boleh lepas daripada agama, tidak boleh lepas daripada Rasulullah, nggak boleh lepas sama akhlaknya, nggak boleh lepas sama sholawatnya, nggak boleh lepas sama ibadah. Kalau kita ngaku cinta Rasul, ya berarti kita harus cinta agama, harus cinta Islam, harus cinta Quran, ya. Agama kita taati, syariat agama kita amalkan, yang haram kita jauhi, amar ma'ruf kita amalkan, nahi mungkar kita jauhi. Ini kan kita sudah nggak pegang agama. Persis kalau kita perhatikan sekarang ini, orang nggak pakai agama, orang udah nggak pakai hukum itu nggak kepake. Tapi orang pada kuliah masuk hukum,
Berani-berani amat. Abuya mengelarang itu. Kemarin pas lagi sowan silaturahim, ada tamu minta doa, pengen kuliah di UI. Ditanya jurusan apa? Jurusan hukum. Kata Abuya janganlah, soalnya berat. Kalau kalian kalau kamu kata Abuya ngambil hukum, belajar hukum, tapi kamu sendiri nggak pakai hukum, malah menyelewengkan hukum, maka siap-siap ya dapat hukuman dari Allah Subhanahu. Berat sekarang ini. Kita ini ngaku nggak ngaku, merasa nggak merasa, sudah terbawa oleh dunia, udah kebawa sama maksiat, kebawa oleh budaya-budaya barat, ya, kebawa tradisi HP itu kan tradisi orang-orang kafir, kita ke bawah. Memang ada manfaatnya, tapi mudaratnya banyak. Berapa banyak orang nggak sholat gara-gara HP? Berapa banyak orang ribut gara-gara HP? Sampai suami istri aja cerai gara-gara HP. Bagaimanapun kita ini sudah terbawa oleh nafsu, terbawa oleh dunia, terbawa oleh syaitan, terbawa nggak terasa waktu kita habis, ya, waktu terbuang sia-sia. Sementara kita nggak dapat apa-apa. Hari-harinya kita ini terbuang tidak manfaat. Kalau ngaji berapa juz, kalau zikir berapa ribu zikir. Coba kalau kita ngaji ilmu berapa bab, kalau kita usaha udah berapa ribu fulus. Kalau umpama kita pakai sholat udah berapa rakaat sholat coba? Alhamdulillah. Enggak. Baca Quran alhamdulillah. Enggak juga. Zikir 1000 kayaknya enggak. Ini bukti bahwa kita itu sudah terbawa. Kita sholat itu bekas. Maulid juga bekas. Kalau lagi senggang doang, nggak senggang mah nggak hadir. Kalau lagi sempat, nggak sempat mah belum tentu. Ngaji pun sama. Kalau senggang, nggak senggang mah belum tentu. Tetap masih kalah dengan dunia. Tetap kita masih kalah dengan nafsu. Maka itu tolong sempatkan, ya, sempatkan. Sesibuk apapun jangan tinggalkan baca maulid. Sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita jangan tinggalkan ngaji. Sesibuk apapun jangan tinggalkan thalibul ilm. Sesibuk apapun jangan jauh-jauh sama ulama. Sesibuk apapun kita jangan sampai lupa sama Allah. Emang sibuk kita apa sih? Kerja joran, PNS bukan, polisi juga bukan, karyawan juga enggak. Terus ngapain? Ya itu main HP, habis sama HP. Masya Allah. Maka patut kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong para santri, para alumni, ya, jangan terlena. Awas sholatnya jangan ditinggal. Awas ngajinya jangan enggak. Sayang kita waktu SMP mondok di Darul Mustafa, begitu lulus enggak mondok enggak, apa enggak. Masya Allah, waktu mondok pakai peci, pakai sarung, baru udah lulus nggak pakai peci, nggak pakai sarung. Yang parah lagi kalau santri putri, waktu mondok pakai jilbab, begitu lulus nggak pakai jilbab, naudzubillah min dzalik. Waktu mondok pakai rok, begitu lulus pakai lepis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh jadi begitu. Jadi pakai sarungnya waktu mondok doang. Oh, jadi pakai roknya waktu mondok doang. Begitu lulus nggak pakai rok, pakai lapis, celana sontok bisa.
La haula wala quwwata. Itulah Islam ya. Itu Islam itu begitu. Itulah umat Rasulullah. Yang ngakunya doang kayak bedug. Ngakunya beneran umat Rasulullah, cinta sunnah, tapi sementara kita ini tidak sesuai, nggak sama, tingkah kita belum pas. Kita orang Islam tapi belum pas dengan aturan agama Islam. Ngakunya Islam kita ini tapi belum pas dengan tingkah lakunya. Islam itu peraturan, ya, punya aturan agama yang ditaati. Islam itu al-inqiyad wal istislam, tunduk, patuh, pasrah. Istislam, al-inqiyad wal istislam, tunduk, patuh. Siapa orang yang ngaku Islam harus tunduk, harus patuh. Kepatuhan itu dari siapa? Dari Allah lewat Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada kita melalui guru-guru kita. Parah kita ini sebenarnya. Agama Islam ini, orang Islam itu parah. Ngakunya Islam, tapi kalau diperhatikan, waduh, masih belum sesuai. Sholat aja ketinggal, puasa aja nggak selesai, apalagi yang sunnah, apalagi Syawal. Udahlah, gampang Syawal mas sunnah. Sunnah itu suatu pilihan. Kalau yang sunnah diremehkan, lama-lama yang wajib pun diremehkan. Sholat ketinggal, ngaji, alhamdulillah. Kalau abang tanya satu persatu, belum tentu ngajinya rutin, belum tentu di rumahnya ngaji sama ustadz di sana, atau ada pengajian di masjid di kampung masing-masing, belum tentu hadir pengajian. Buru-buru kalau mau kesini lagi. Padahal di sini pun terbuka, kalau mau ngaji silahkan. Padahal kalau naik motor nggak jauh, nggak lama kok, betul nggak? Rumahnya di mana? Di Anyer. Anyer Cilegon berapa jam? Setengah jam nyampe nggak? Nyampe nggak setengah jam? Nyampe. Apalagi motor NMAX cepet, 15 menit, betul nggak? Motor gede cepet. Kalau motor Mio setengah jam, NMAX 15 menit. Loh iya. Kalau orang niat bener, insya Allah. Apalagi masih Cilegon, Serang sekalipun kalau niat mah dekat insya Allah. Tapi nggak ada kesemangatan kalian, belum ada, ya, belum terlihat. Sementara surga itu kata Allah dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, jangan kau kira akan masuk surga, walamma, sementara belum, ya'lamillah, belum terlihat oleh Allah, ya, jahadu minkum, mujahadahnya. Jangan kau kira yakin masuk surga sementara tidak terlihat kesungguhannya dan kesabarannya. Emang surga itu semudah itu? Dunia ini bukan tempat senang. Walaupun banyak tempat rekreasi, bukan berarti kita disuruh ke situ. Kita kan kalau ada tempat baru rasa kepengen tahu. Ada CCM udah dibuka, CCM Transmart dibuka, kita masuk, yuk, ayo masuk. Beli mah enggak pada hari. Rumah makan mana aja tahu, Warwangi Meru, Sego Pecel pernah, ya, Saung Ende pernah, Pantai Gope, berkali-kali, sampai Pantai Yuti yang gratis juga pernah. Padahal dunia itu bukan untuk tempat foya-foya, bukan. Tempat latihan, tempat mujahadah, tempat beramal, tempat beribadah. Jangan enak-enak loh.
Besok kita dipanggil, udah siap belum? Yang putri, yang tiap hari dandan, besok mati siap nggak? Besok mati udah siap belum? Jangan main-main ini. Kalau kita ngaku Islam harus bener-bener. Apalagi kalau ngaku sunnah Rasulullah, harus cinta sholawat, harus cinta majelis taklim, harus cinta agama, cinta ulama. Kalau ada acara tabligh, bukan jadi penonton, tapi datang, Mbak, saya mau ikut bantu, Mbak. Kira-kira apa yang belum disiapkan? Siap, tenaga sukarelawan. Begitu dong. Kalau nggak mau tenaganya, saya ikut nyumbang, Mbak. Aqua biar dari saya semuanya, secukupnya. Begitu baru tuh berarti cinta agama. Bener kalau begitu mah. Ini nyumbang enggak, bantu-bantu enggak, datang juga enggak. Masa bodoh. Padahal balihonya gede. Peringatan Maulid Nabi Muhammad, penceramah. Gambarnya gede. Alhamdulillah cuma lewat doang, nggak pernah hadir. Itu pengen masuk surga. Itu pengen diaku jadi umat Rasulullah. Kayak sekarang nih, Palestina lagi di bom. Apa yang bisa kalian bantu? Alhamdulillah. Enggak sama sekali. Minimal doa kah? Yasin kah? Fatihah kah? Ya kan? Bacakan doa buat orang Palestina. Fatihah. Minta dijaga ya Allah. Fatihah. Hancurkan orang kafir ya Allah. Fatihah. Ya kan? Itu. Masya Allah. Kita ini sudah masa bodoh. Masa bodoh kita ini. Tetangga jatuh kayak masa bodoh, betul nggak? La haula wala quwata illa billah. Tolong dipikirkan masing-masing, ya. Ini kita lagi dapat musibah besar. Kita ini lagi musibah besar, ya, penyakit macam-macam, cari uang susah. Kalau yang asal-asalan mah bisa aja, tapi cari uang yang halal itu susah, ya. Betul nggak? Kita jadi orang hati-hati itu susah, jadi orang marah itu susah, jadi orang konah itu susah, jadi orang juhud itu susah, jadi orang mukmin itu susah. Padahal ini kita ini banyak nama loh. Ada disebut warai, ada zuhud, ada qanaah, ada mukmin, ada siddiqun, ya, ada solihin. Kita ini yang mana ini? Masuk solihin enggak ini? Waduh, ada syaratnya. Masuk mukmin enggak ini? Waduh, ada syaratnya. Terus kita masuk yang mana ini? Enggak tahu. Makanya ngaji. Kan sekarang ada HP, ya. Kalau mau datang langsung susah, kan bisa SMS nanya, ya. Ini masya Allah, ya. Ada HP, isinya seorang jelas, ya. Isinya orang bener, statusnya isinya orang bener. Ane status belum baik itu. Ya Allah. My God. Apa my God? Itu situasinya lagi stres. Oh my God. Enggak kuat. Tolong hamba. Tolong dahku ya Allah. Itu stres itu semua. Yakinannya kepada Allah, ya. Percaya Allah yang maha segala-galanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Sebagaimana kita itu dilahirkan oleh Allah, sakitnya dari Allah, sembuhnya dari Allah.
Yang ngasih kesulitan Allah, yang ngasih kemudahan juga Allah. Maka dalam hal ini pasrahkan semua urusan kepada Allah. Minta terus kita kepada Allah. Yang nganggur itu terus minta ke Allah. Ya. Minta ya Allah. Jadi apa tuh jadi apa? Kasih penting mah halal, dukun tahu sebenarnya halal kan namanya. Minta terus ke Allah. Berdoa terus minta ke Allah. Awas nih santri putri nih yang usianya sudah lewat, berdoa biar cepat dapat jodoh. Kalau laki-laki sih umur 40 juga masih laku. Kalau perempuan mah 30 itu sudah deg-degan, khawatir nggak laku. Makanya kalau ada yang ngelamar jangan ditolak ya. Ya. Yuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan buat doa, mohon hari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Wa laqad asartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna 'alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahu fi sarairi qad 'alima dihi safwati rabbina wa hadana. Wa idh tajadna bil mawaddati hauna narfa'u aidi faqrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahina متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداعنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والهادرين وسعيا في جميعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فهب أصلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واهدي لنا الحاجات واحسن هدمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين آمين. ربنا تقبل منا
إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.